Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, tapi lagi batuk gitu ya. Cuacanya ya. Gimana yang di rumah, kebanjiran nggak rumahnya? Atau di daerahnya ada musibah nggak? Siap, Mas Fajar, hati-hati di jalan. Itu gayanya doang Mas Fajar. Waduh, ada ojeknya ternyata. Enak ya kalau pulang gitu nggak ada kemacetan gitu ya. Iya, kalau di sana kan masih jarang. Waduh. Waduh. Coba kalau di sini. Di sini nyampe ITC berapa lama? Belum sampai. Oke, baik teman-teman, kita bertemu di pertemuan yang ke-7 mata kuliah Etika Profesi. Di pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait etika dan bisnis. Jadi etika dan bisnis ini tidak bisa dipisahkan. Jika teman-teman berbisnis harus punya etikanya, jadi tidak sembarangan ya, walaupun bisnis itu hanya mengincar keuntungan semata ya, tapi tetap harus beretika karena kita masih perlu adanya berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi saya share screen dulu ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas etika dan bisnis, prinsip dan tantangannya. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kan kita membahas terkait ICT. Apakah ICT sama dengan bisnis? Nah, kalau pandangan teman-teman gimana? Ya bisa dibilang bisnis juga. Jasa-jasa ICT banyak perusahaan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Coba nih Abdul, kalau Abdul di rumah ini nggak ada suara aja nih. Gimana? Menurut kamu ICT itu sama nggak sama dengan bisnis? ICT itu kan information dan communication technology. Atau kita kenal kalau Indonesianya itu TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Gitu. Coba Reja mau namakan? Kalau Pak, dibilang ICT itu bisnis bisa Pak. Bukan bisnis itu ICT. Bukan bisnis itu ICT. Oke. Jadi sama seperti apa ya, daerah sekarang itu berbicara menggunakan ICT. Oke. Oke, hati-hati yang baru pulang kerja ya. Ingat ya, pulangnya ke rumah ya, jangan mampir dulu. Oh, kemana dong? Ke kantor. Emang masnya di sini? Oh, pas lihat rumahnya ada 3. Oke, jadi kalau kita bicara ICT, apakah ICT sama dengan bisnis? Gitu ya. Kalau sekarang, istilah sekarang namanya bisnis digital, di mana para pelaku usaha melakukan kegiatan bisnisnya di dalam
dunia digital atau memanfaatkan teknologi digital guna untuk memproduksi sebuah produknya kayak gitu ya, atau untuk memperjualbelikan produknya, pemasaran produknya gitu ya, atau hanya sekedar untuk brand awareness gitu ya, atau memperkenalkan brandnya mereka, memperkenalkan apa kita bilang mereknya mereka gitu ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya punya merek. Untuk perusahaan yang ingin sifatnya lebih bertahan gitu ya, sustainability, dia harus memegang merek yang baik. Ketika merek perusahaan tersebut baik, maka perusahaan tersebut akan mampu diperhatikan oleh orang lain. Nah, gunanya bisnis digital di sini adalah untuk mendongkrak merek daripada perusahaan tersebut. Ya balik lagi, ujung-ujungnya duit, gitu ya. Jadi ICT ini ya berjalan berdampingan dengan bisnis. Tapi ICT semata-mata bukan untuk bisnis. Tujuan awalnya ICT itu untuk mempermudah pekerjaan manusia atau untuk mempermudah segala sesuatu tentang pekerjaan manusia. Awalnya seperti itu. Kemudian ya, karena dirasa sudah mudah, barulah lahir namanya benih-benih bisnis di sana. Lahir produk-produk bisnis akibat apa? Pertumbuhan ICT yang begitu pesat. Nah, kenapa pertumbuhan ICT ini bisa pesat? Karena banyak yang menyokong, banyak yang melakukan riset di sana. Gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang tadinya konvensional menjadi bergerak di bidang digital. Mereka saling support ya untuk mendukung apa? Perkembangan ICT. Ketika teknologinya berkembang, maka bisnisnya akan bisa lebih berkembang. Jadi semua itu beriringan, berjalan bersama. Gitu ya. Ketika ICT tidak ada yang mendorong, tidak ada yang mensponsor, kasih dukungan, ICT ini pergerakannya lambat. Gitu. Tapi ketika banyak pemikir di luar sana bahwa oh ICT ini peluangnya bagus. Karena dengan internet aja kita bisa berkenalan dengan orang yang kita belum kenal sebelumnya. Benar nggak sih? Coba dulu ya, banyak orang kuper, orang yang jarang atau tidak berani berkenalan. Tapi semenjak adanya dunia maya, orang-orang walaupun yang kalau istilah sekarang itu bukan kuper apa introvert gitu ya. Tapi di media sosial dia bisa punya banyak teman, ya kan? Ya karena di media sosial mereka nggak tahu kehidupan aslinya tuh bagaimana. Kadang orang yang lebih nyaman berinteraksi di media sosial, tapi agak tertutup di dunia aslinya, gitu ya. Nah, atas paradigma seperti itu, ya orang-orang atau perusahaan besar memanfaatkan ICT sebagai peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk berbisnis. Jadi mereka mencoba membuat suatu terobosan-terobosan baru yang mereka pikir bisa berguna di kemudian hari. Makanya sekarang banyak kan perusahaan-perusahaan aplikasi yang contoh deh kayak chatting, kayak gitu ya. Sekarang udah banyak sekali, malah sikut-sikutan. Terus media sosial, marketplace, dan lain-lain ya. Bahkan program-program otomasi kayak minggu lalu kita bahas tentang chatbot ya, kayak gitu. Atau misalkan dari contoh kan kita udah banyak nih platform. Nah dari banyak platform itu kita kumpulin jadi satu. Nah jadi dia lebih menjual jasa untuk mengumpulkan data-data dari berbagai platform. Kayak gitu ada juga.
Nah, jadi semuanya ini bisa kita rasakan, gitu ya, atau bisa kita gunakan. Makanya ICT apakah itu sama dengan bisnis, gitu ya? Ada bisnis di sana. Karena dengan hadirnya bisnis ya di dalam ICT, maka hidup tuh berbagai bidang ya, seperti pendidikan, kayak gitu ya, lalu pemerintahan, apalagi bidang kesehatan, kayak gitu kan ya. Contoh sekarang di bidang kesehatan, orang-orang sudah bisa daftar secara online. Yang tadinya daftar mau berobat gitu harus datang langsung, sekarang nggak perlu datang langsung, cukup daftar online. Mau cek misalkan ada nggak sih ketersediaan kamar gitu ya, karena kan kalau di rumah sakit itu ruangan atau kamar kan berebutan biasanya ya. Nah, dengan adanya ICT maka bisa membantu tuh, gitu ya. Nah, ketika perusahaan kesehatan itu memanfaatkan ICT atau menggandeng ICT tadi, maka menjadi nilai jual bagi perusahaan tersebut, bagi rumah sakit tersebut. Wah, enak nih, di rumah sakit A misalkan, udah ada programnya. Jadi kita bisa cek kamarnya dulu, bisa cek jadwal dokternya, ada dokternya enggak, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak perlu izin, kita izin, tahu pas datang nggak ada dokternya gitu kan. Nah itu kan merupakan sebuah kerugian gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah disediakan dulu dengan teknologi ICT, kita jadi lebih tahu ada jadwal dokternya sehingga kita bisa ajukan cuti tepat waktu gitu, atau bisa melakukan hal-hal yang semestinya kita bisa atur. Jadi lebih ada schedule-nya. Nah, sekarang gimana terkait etikanya? Ketika kita katakan bahwa bisnis memerlukan ICT atau ICT ada karena dukungan daripada bisnis tadi, maka ada sebagian orang berpendapat bahwa bisnis tetap bisnis. Jadi dengan memfokuskan pada tujuan, pencarian keuntungan dan sangat sulit untuk dicampur adukan dengan etika. Gitu ya. Jadi ketika beberapa petinggi menganggap bahwa bisnis itu bisnis, maka ketika memanfaatkan ICT, dia akan mengharapkan timbal balik. Saya sudah menggelontorkan uang, sudah menginvestasikan uang untuk membangun infrastruktur, saya harus dapat ini. Ya, pokoknya saya harus dapat apa yang saya telah keluarkan dari inovasi teknologi ini. Nah, kadangkala karena berpikirannya money ya, berpikirannya uang terlebih dahulu. Nah, kadang sering terjadi kesalahan atau sering terjadi ketimpangan sosial, kayak gitu ya. Nah, tapi sementara di pihak lain menganggap bahwa bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis. Jadi nggak semata-mata hanya mencari keuntungan belaka, gitu ya. Tapi walaupun sudah ada ICT, kita harus ada pertimbangan yang etis, gitu. Walaupun di ICT ini kita katakan regulasinya masih agak bebas ya, walaupun saat ini sudah beberapa ada regulasinya tuh terkait perlindungan data individu seperti itu ya. Nah, makin ke sini makin baik nih regulasinya, gitu ya. Nah, itu adalah lahir atas pertimbangan-pertimbangan etis tadi. Karena di samping mencari keuntungan, juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Jadi kalau bisnis itu kan kita lihat lebih kepada hubungan antara misalkan bisa bisnis to bisnis ya, atau bisnis to customer gitu ya, atau konsumen. Jadi ada interaksi di sana, maka kita harus mengedepankan sifat manusiawinya. Nah, jadi selain mempertaruhkan barang dan uang untuk
keuntungan, bisnis juga harus mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib umat yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi walaupun misalkan nih, contoh ketika ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini ingin memanfaatkan bisnis digital. Dia ingin memanfaatkan ICT. Nah, kalau dia ingin ICT kan artinya dia pengen apa ya? Contoh memasarkan barangnya di dunia maya gitu ya, atau memanfaatkan digital marketing contohnya. Nah, dia karena ingin memasarkan di dunia marketing ya, atau dunia digital tadi marketingnya, sehingga dia memangkas tuh orang-orang yang kerjanya contoh di sini sales gitu ya. Kayaknya sales nih udah nggak penting nih, karena saya ingin memegang dunia digital. Udahlah, saya tendang-tendangin sales, gitu ya. Akhirnya di situ ada yang dikorbankan di sana. Ya, dikorbankan. Kenapa? Karena kita lebih yakin bahwa manusia lebih banyak interaksi di media sosial. Jadi saya lebih yakin bahwa mengiklankan produk kita di media sosial lebih menjanjikan ketimbang mengiklankan door to door atau buka pameran. Itu udah banyak ya, udah banyak risetnya. Kalau teman-teman mau cari tahu itu udah banyak risetnya. Di produk-produk tertentu lebih menghemat anggaran untuk beriklan di media sosial ketimbang membuka pameran atau door to door gitu ya. Atau kayak sekarang kan kalau misalkan teman-teman mungkin di kotanya gitu ya, ada showroom motor sampai undangan artis dangdut gitu ya. Artis dangdut biar orang-orang mampir ke dealernya kayak gitu ya kan untuk beli motor. Nah, sekarang sebenarnya strategi marketing seperti itu udah banyak ya yang kayak gitu ya. Udah banyak perusahaan-perusahaan yang berpaling dari kegiatan marketing seperti itu. Karena apa? Karena bisa dikatakan lebih membuang banyak waktu dan lebih membuang banyak apa kita katakan budget. Nah, tapi di satu sisi kita bilang tadi ya, yang seharusnya ada orang di sana untuk memperkenalkan produknya ya seperti sales tadi. Nah, ini lama-lama akan hilang karena pemanfaatan ICT tadi. Nah, ini menjadi sebuah dilema buat kita ya. Jadi bisnis itu dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan menyangkut hubungan antara manusia tersebut. Jadi bukan semata-mata dengan antara perusahaan dengan customer aja, tapi bisa juga dengan mitranya, bisa juga dengan karyawan. Nah, di sini hadirnya ICT sebagai pembantu, gitu ya. Jadi ICT ini sebagai pendukung. Nah, gimana caranya nantinya ketika kalian jadi pemimpin perusahaan bisa lebih bijak. Bolehlah kita mengurangi pegawai, tapi jangan sampai menghilangi suatu divisi, kayak gitu ya. Jadi divisi itu tetap dipertahankan untuk apa? Untuk evaluasi atau untuk perpindahan, seperti itu ya. Nah, perpindahan ini sangat mungkin dilakukan. Jadi ketika nantinya bisnis digital lagi lesu, mungkin bisnis yang offline bisa digiatkan kembali. Jadi kayak gitu ya. Kadang market itu turun naik dan bisnis digital ini marketnya selalu naik. Bahkan ya banyak sekarang orang-orang yang nipu tapi diiklankan. Benar nggak sih? Sekarang banyak loh berani penipu itu secara terang-terangan ya, contoh di apa Instagram Ads ya kan, di Google Ads gitu ya. Kalau coba teman-teman cari contoh bantu
bantuan BRI di Google Search ya. Di Google Chrome kalian cari itu bantuan BRI. Nah, itu kan seharusnya tertujunya ke apa? Ke ofisialnya ya. Nah, tapi di atas itu karena ads tadi bisa dimiliki oleh siapa aja dan dimanfaatkan oleh siapa aja. Nah, pelaku ini masang tuh landing page punya dia, gitu kan. Kalau di media sosial atau di IG, mereka masang tuh profil-profil padahal bukan ofisial, tapi seakan-akan ofisial. Nah, inilah pelanggaran etika yang terjadi ketika bisnis itu didukung oleh teknologi. Karena kurangnya regulasi dan banyaknya pemain yang hadir di sana mengakibatkan kesenjangan terjadi. Penipuan itu marak terjadi di bisnis digital. Makanya kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa teknologi informasi, kayak gitu ya, harus bisa paham, membedakan mana yang asli, mana yang palsu, gitu ya. Jadi bisa ngasih apa ya kita katakan sosialisasi lah kepada masyarakat yang kurang tahu. Gitu, jangan masyarakat udah ketipu, nggak tahu, kalian bego-begoin gitu ya. Kadang ada gitu ya, netizen kadang congornya itu melebihi dewa katanya, lebih tajam daripada pisau. Justru sebenarnya banyak ya masyarakat di luar sana yang edukasinya kurang. Jadi peranan mahasiswa nih harusnya lebih kritis. Lebih kritis di sini harus cari tahu bahwa benar nggak sih platform ini benar, gitu ya. Benar nggak sih official ini benar-benar asli atau enggak. Gitu. Ketika hadirnya mahasiswa untuk membantu masyarakat awam, nah jadi masyarakat awam ini lebih aware, lebih perhatian, gitu ya, terhadap apa nantinya, gitu ya, proses nantinya, proses bisnis yang lain. Nah, akibatnya nanti akan menjadikan sebuah bisnis digital yang lebih sehat. Gitu. Bisnis digital yang lebih beretika. Karena semakin banyak orang yang tahu, maka semakin banyak orang yang memiliki edukasi dan menyebarkan edukasi tersebut kepada orang-orang sekitarnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa percaya. Dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya. Nah, jadi nanti insya Allah ya ketika teman-teman nanti jadi pemimpin gitu ya di sebuah perusahaan, kalian harus bisa membuat rasa percaya. Entah itu pada karyawan, mitra bisnis, ya ataupun kepada customer. Gitu ya. Ketika kepercayaan kalian sudah dibangun, maka bisa melahirkan relasi-relasi baru. Makanya banyak sekarang perusahaan besar ya udah enggak berpikir kepada growth atau pertumbuhan bisnis. Mereka tidak lagi mengejar apa kita bilang produksi. Enggak seperti itu. Karena apa? Karena mereka sadar daya tampung bumi ini sudah sangat melebihi batas. Jadi pelaku bisnis ini lebih memikirkan bagaimana caranya kita ini bisa bertahan. Gitu ya. Contoh seperti Nike. Nah, Nike ini kalian tahu perusahaan apa? Sepatu. Gitu ya. Sepatu, baju dan lain-lain ya. Tadinya dia selalu membuat baru. Nah, sekarang dia lagi bikin proyek bahwa dia akan membuat reparasi. Gitu ya. Jadi dia enggak lagi produksi secara massal. Nah, tapi dia lebih melayani customer untuk sinilah kita reparasi. Kalau kamu punya produk Nike, kita perbaiki nih.
Kalau misalkan ada yang misalkan kayak rusak gitu ya, kita perbaiki. Entah itu kalau apa namanya sepatu jahitannya gitu, itu bisa diperbaiki sama mereka, gitu ya. Padahal kalau dia apa ya jual lagi ya kan, atau produksi lagi sepatunya, untungnya bisa lebih besar. Nah, tapi dia lebih melihat kenapa? Karena tadi daya tampung bumi itu sudah luar biasa berat. Ya, di mana sampah ini sudah semakin banyak. Makanya banyak perusahaan yang berpikir gitu ya, gimana caranya untuk mengurangi beban tersebut. Ya udahlah, kita buka reparasi. Nah, sekarang banyak ya toko-toko thrifting kayak gitu ya, atau toko-toko barang bekas. Mungkin bagi sebagian orang ya barang bekas tuh apa sih, masa bekas orang dijual gitu ya. Nah, sekarang perusahaan besar juga banyak yang main di barang bekas tersebut. Ya, bahkan dikombo dengan misalkan merek lain gitu ya. Jadi merek lain nih, misalkan produk A ya, antara produk B merek lain digabungkan. Kenapa? Untuk membuat rasa percaya customer-nya. Gitu ya. Jadi yang tadinya brand A ini punya customer C gitu ya, dan brand B ini punya customer A. Nah, ketika digabungkan saling customer-nya saling bertambah. Kayak gitu ya. Jadi lebih ada relasi ya dengan tadi, dengan rasa saling percaya, dengan membangun image bahwa kita tuh sebagai perusahaan besar sudah tidak lagi melihat keuangan semata, tapi lebih melihat kepada keberlangsungan gitu. Maka trennya sekarang jadi degrowth ya, tapi bukan semata-mata menurun, melainkan lebih mencari keberlangsungan gitu. Oke, next. Lanjut, di sini ada prinsip etika dalam berbisnis. Jadi ketika teman-teman ingin berbisnis, ini ada etikanya. Pertama, etika kejujuran. Nah, etika kejujuran ini sangat penting karena akan menjamin kelanggengan kegiatan bisnis. Mau dengan siapapun, kalau kalian jujur pasti akan langgeng. Sama doi juga gitu ya. Aduh. Enggak juga ya? Jujur untuk berbohong ya. Oke, yang kedua, prinsip otonomi. Jadi prinsip otonomi di sini ya, jadi kan orang ini bebas ya di dunia sosial ya, dalam bersosial ya, atau di dunia digital, orang-orang bebas melakukan apapun. Tentunya dengan pemikiran bahwa yang mereka lakukan itu baik menurut mereka. Tapi bukan berarti kegiatan itu benar-benar baik. Mungkin bagi sebagian orang itu perbuatan yang tidak baik atau buruk. Nah, kebebasan ini harus bisa ditanggungjawabkan. Dia harus berani untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, prinsip otonomi di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya ketika kalian ingin berbisnis, kalian bisa berbisnis dengan cara apapun, tapi harus bisa bertanggung jawab. Ya. Nah, yang ketiga adalah prinsip untuk berbuat baik, termasuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang, maupun dimanapun kalian harus berprinsip untuk berbuat baik. Ya, ketika teman-teman berbuat baik oleh orang lain, ya, impact-nya itu mungkin tidak langsung dibalas oleh orang tersebut ya. Nah, mungkin orang lain yang akan
membuat kalian atau memperlakukan kalian dengan baik. Atau bisa juga impact-nya nggak ke kalian, tapi ke keluarga kalian. Seperti itu. Jadi, berbuatlah baik terlebih dahulu. Jangan berharap orang lain berbuat baik kepada kalian. Intinya seperti itu. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Atau memperlakukan orang lain sesuai haknya. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman nantinya akan berbisnis atau teman-teman di sini ada yang wirausaha, harus bisa memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Gitu ya. Kalau misalkan di kesepakatan gitu ya, kesepakatan mengatakan bahwa kalian tuh dapat ini, kalau bermitra dengan saya tuh dapat ini. Ya kalian keluarkanlah haknya mereka. Jangan sampai ditahan-tahan. Kayak gitu ya. Nah, namanya bisnis, kita nggak tahu ya pasang surutnya, rugi atau tidaknya. Tapi kalau memang kalian sudah menjanjikan hal tersebut, maka kalian harus bisa mempercayakannya, gitu ya, harus bisa menjalankan. Itu adalah hak atau prinsip keadilan. Nah, yang terakhir adalah prinsip hormat kepada diri sendiri. Gitu ya. Di samping kalian memperhatikan orang lain, kalian harus memperhatikan diri sendiri. Dan dapat memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama. Jadi jangan kalian terlalu menganggap diri kalian tinggi atau menganggap diri kalian terlalu rendah. Jadi kita nih sama. Contoh saya di sini sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa. Tapi saya menganggap diri saya kepada teman-teman itu sama. Kenapa? Karena kita ini sama-sama belajar. Teman-teman belajar untuk mendapatkan pengetahuan baru. Saya di sini belajar untuk bisa lebih bisa lebih memberikan suatu nasihat kepada teman-teman, bisa memberikan suatu ilmu kepada teman-teman, bisa lebih berani untuk membicarakan segala sesuatunya di muka umum. Nah, ini semua proses pembelajaran. Jadi di dalam bisnis juga sama demikian. Ketika teman-teman nanti jadi pemimpin, ya usahakan jangan terlalu tinggi hati, gitu ya. Nah, contohnya apa yang terjadi di sini? Nah, kalian ngikutin nggak kasusnya Twitter? Kasusnya Twitter. Nah, sekarang dibeli sama siapa? Yang beli siapa sekarang? Nah, yang beli bosnya Tesla ya, SpaceX, Elon Musk. Nah, jadi sebelumnya nih Mas Elon ya, Mas Elon apa Elon Musk ya? Kalau Mas Elon nanti nyanyi lagi ya, ngajak duta gitu ya. Seven. Nah, jadi si Elon Musk tadinya ya memang dikabarkan pengen beli Twitter. Nah, setelah dicek, dilihat-lihat, ternyata Twitter ini mengalami kerugian bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi selama beberapa tahun ini Twitter mengalami kerugian. Dan Elon Musk batal membeli Twitter. Akibatnya apa? Akibatnya si CEO Twitter melaporkan Elon Musk, gitu ya, karena nggak mau membeli Twitter, gitu ya, karena mereka ngerasa sudah memberikan informasi-informasi yang sifatnya rahasia lah, gitu ya, tapi nggak jadi diakuisisi atau nggak jadi dibeli. Nah, akhirnya si Elon Musk ini kesel kan, dia merasa masa beli Twitter aja nggak bisa gitu kan ya, karena dia kan seorang miliarder ya, termasuk orang miliarder gitu. Akhirnya di baru-baru ini dia beli Twitter,
Nah, dia beli pakai sahamnya Tesla. Tapi setengahnya lagi dia beli berdasarkan pinjaman dengan menggadaikan Twitternya sendiri. Gitu. Jadi Twitternya sendiri yang harus bayar hutangnya. Karena Elon Musk kan beli Twitter. Jadi Twitter dijalankan Elon Musk. Nah, tapi si Elon Musk ini nggak kena tanggung jawab karena nantinya hutangnya dibebankan kepada Twitter. Gitu ya. Akhirnya ketika Elon Musk sudah akuisisi Twitter, sudah beli Twitter dengan harga yang mahal, dia cut tuh. Banyak karyawan dia cut-cutin, termasuk CEO-nya sendiri. Kayak gitu ya. Akibatnya karena banyak yang dia tendang-tendangi, dia gantikan oleh karyawan SpaceX, karyawan Tesla, kayak gitu ya. Akhirnya banyak juga tuh pekerja-pekerja di sana yang milih untuk angkat kaki. Makanya diklaim sampai 95% karyawan Twitter itu di layoff. Ya. Tinggal 5%. Dari ribuan sekarang tinggal 200. Untuk perusahaan yang internasional, yang bahkan diklaim adalah akuisisi perusahaan tertinggi ketiga dengan nilai yang fantastis. Saya lupa ya nilainya itu. Kayak gitu ya. Nah, jadi si Elon Musk ini memposisikan dirinya karena dia telah direndahkan ya karena nggak mampu membeli Twitter dan dia menjadi tinggi hati dengan cut off semua orang-orang di Twitter sana. Bahkan yang mengkritik Elon Musk sendiri, ya karyawan Twitter yang mengkritik Elon Musk sendiri langsung di email untuk dirumahkan. Gitu ya. Akibatnya apa sekarang? Ramai tagar rip Twitter. Nah, Twitter bakalan mati. Ya jelas gimana nggak mati gitu ya. Bukan hampir seluruhnya ya. Bisa dikatakan seluruhnya karena 95% karyawan itu dipecat. Akibatnya apa? Wah, itu infrastruktur udah nggak ada yang pegang ya. Banyak terbengkalai. Bahkan ketika kalau saja Twitter ini down, kemungkinan down-nya ini akan lama. Karena nggak ada yang backup tadi. Ya, bahkan petinggi-petinggi network-nya itu semua udah ditendang-tendangin kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi atas dampak seperti itu ya, di sini pentingnya etika dalam berbisnis untuk menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Jadi jangan sampai ada kejadian ketika uang berkuasa, ya orang lain kena dampaknya. Kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa lebih bijak ya. Uang segalanya gitu ya. Oke, mungkin kita bisa dulu ya, kita istirahat dulu 15 menit ya. Nanti 18.10 ya kita join kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya terkait etika dan bisnis. Nah, selanjutnya di sini tadi kita udah bahas etika ya. Sekarang kita bahas ICT dan bisnisnya. Nah, jadi kita katakan bahwa apakah ICT itu sama dengan bisnis, ya? Tapi di sini lebih menggambarkan bahwa bisnis justru yang didukung ICT. Begitu juga ICT yang mendukung bisnis. Jadi untuk khusus di ICT sendiri ada beberapa bisnis yang bisa dikembangkan. Contoh yang pertama dari bidang industri perangkat keras. Nah, sebut saja kayak komputer, gadget, kayak gitu ya, atau hal-hal lain. Nah, ini sudah banyak sekali yang kita katakan berkembang. Yang tadinya hard disk, ya kan? Hard disk yang tadinya dari apa? Pakai disk, ya. Sekarang udah beralih menjadi SSD. Nah, ya, udah nggak pakai disk lagi tuh namanya. Jadi ya, jadi bisa dikatakan bahwa perkembangan ini ya karena perkembangan ICT tadi, sehingga timbullah bisnis baru. Yang tadinya orang jualan hard disk, sekarang jualan SSD. Kayak gitu ya. Jadi ICT juga berperan penting matinya ya. Apalagi kalau kita bicara OS di komputer ya. Nah, kita pakai seperti Windows gitu ya. Atau yang sifatnya open source seperti Linux gitu ya. Atau yang sifatnya mewah ya, kayak apa? Mac OS gitu ya. Jadi ada pasarnya sendiri di sana. Ya. Kalian mau bisnisnya seperti apa? Walaupun sama-sama memproduksi perangkat lunak, ya sama-sama memproduksi perangkat keras, tapi ada marketnya tersendiri, ada pasarnya tersendiri. Dan mereka untung. Apakah pemakainya untung? Ya untung juga. Jadi win-win solution di sini. Kita sebagai user, sebagai pengguna dimudahkan, ya, karena perangkat lunak tadi. Dan pelaku usaha juga diuntungkan. Kenapa? Karena ya tadi, ya, mereka bisa menjual produk. Dan bagi perusahaan itu sendiri mampu mendapatkan benefit, ya, atau keuntungan dan bisa mempekerjakan orang lain. Ya. Makanya ketika suatu bisnis itu rusak atau hancur, ya ini akibatnya berimpact kepada orang banyak. Lalu selanjutnya di bisnis, distribusi, dan penjualan barang. Kali ini contohnya apa nih? Pemanfaatan ICT-nya. Di bidang distribusi dan penjualan barang.
e-commerce, betul ya. Jadi sekarang udah nggak ada tuh Cang, gitu ya. Bahkan ketika pelaku produksi itu sendiri membuat sebuah karyanya, langsung bisa dijual kepada end user, gitu ya. Sekarang rantai distribusi itu udah singkat banget. Makanya sekarang orang-orang lebih paradigmanya berubah, lebih memilih untuk menservis orang ketimbang menjual produk. Nah, makanya kebanyakan perusahaan, apalagi di bidang teknologi, ya menjual barangnya dengan cara berlangganan. Kalau dibilang untung enggak, karena untungnya itu kecil sekali, gitu ya. Kalau misalkan dia bikin produk, terus produknya dibikin secara massal, dijual gitu ya, dia langsung dapat untung secara instan. Nah, ya kan? Tapi ketika dia bilang, ini saya nggak mau produksi barang, tapi saya lebih memproduksi sebuah layanan. Nah, saya memproduksi sebuah experience yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain di perusahaan lain. Ya. Nah, treatment di sini lebih mengedepankan pokoknya menservis usernya, customernya. Agar apa? Agar customer itu mau terus berlangganan. Gitu ya. Kita sekarang video conference seperti ini menggunakan Zoom. Pastinya Zoom-nya berlangganan kan ya. Gitu ya. Mereka nggak apa-apa dah langganan murah gitu ya, apalagi untuk pendidikan nih biasanya beda ya, untuk pelajar ya, untuk edukasi sama untuk bisnis ini harganya beda, plannya yang ditawarkan itu beda. Nah jadi dia berharap ketika kalian sudah merasa nyaman dengan interface-nya, sudah merasa nyaman menggunakan Zoom, nantinya ketika teman-teman sudah selesai pendidikan, kalian kan akan mulai berbisnis. Entah itu menjadi karyawan, entah itu menjadi pengusaha, ya kan? Pasti ada kalanya kalian akan meeting conference seperti ini. Gitu ya. Oh yaudah deh, langganan Zoom aja. Karena kalau Zoom yang gratis kan dibatasi 40 menit, kayak gitu ya. Kalau langganan Zoom yang berbayar kan bisa unlimited gitu ya, bahkan bisa di-record. Nah, ini kan jadi keunggulan tersendiri. Jadi banyak pelaku bisnis sudah tidak melihat menjual barangnya atau produknya secara massal, tapi dengan mengedepankan customer-nya. Gitu ya. Yang penting kepuasan customer itu nomor satu. Makanya sekarang lebih melihat kepada customer. Apa yang diinginkan customer harus disediakan oleh perusahaan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi lebih mengedepankan kemauan customer, bukan kepada produk pembuatan secara massal. Nah, selanjutnya pada bidang teknologi informasi di pendidikan. Contohnya apa? Kalian pakai e-learning? Nah, iya. Contohnya e-learning ya. Kalau bisnis itu e-commerce ya, penjualan barang e-commerce. Kalau kita pendidikan pakainya e-learning atau jurnal ya. E-jurnal kan ada ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau submit jurnal atau ingin cari-cari referensi terkait jurnal kan bisa lewat sana. Ya, atau e-book atau e-library kayak gitu ya. Banyak ICT atau teknologi yang digunakan di bidang pendidikan. Nah, yang terakhir di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Ini contohnya apa nih kalau pemeliharaan? Ngomong makanya itulah ya.
Saya pahami, oh saya baca. Nah, contoh di pemeliharaan kayak misalkan kalian menyediakan sebuah layanan misalkan layanan security, gitu ya. Security misalkan untuk melindungi apa? Atau misalkan untuk payment gateway. Nah, itu termasuk pemeliharaan. Atau pemeliharaan dari segi backup file. Itu juga sebuah pemeliharaan. Jadi ada langkah-langkah atau ada sebuah kegiatan di sana dan kegiatan di sana dibutuhkan maintenance, maka maintenance itu bisa kita buat sebagai bisnis juga. Gitu ya. Next. Oke, tantangan ICT dalam berbisnis. Karena tadi ICT itu berkembangnya pesat, apalagi didukung oleh bisnis. Nah, ini ada beberapa tantangan. Di sini saya udah merangkum menjadi 5 tantangan ya. Pertama tuh inovasi dan perubahan yang cepat. Ini udah pasti kan ya. Nah, coba bayangin yang tadinya apa kita bicara gadget lah, Nokia, ya kan, BlackBerry, akhirnya mati tuh semua BlackBerry, Nokia. Yang bertahan apa? Android dan Apple, iPhone. Nah, sekarang gimana nih? Huawei punya OS sendiri. Karena apa? Karena Cina itu sempat diembargo kan ya sama US. Nah, akibatnya si Huawei ini nggak bisa dapetin OS Android. Dia membuat OS sendiri sekarang. Nah, sekarang masih bisa bertahan. Apakah si Huawei ini bisa mendorong Android dan Apple atau malah dia tenggelam? Nah, kita nggak tahu ya. Karena inovasi dan perubahan itu cepat kalau kita bicara tentang ICT. Nah, kedua, pemasaran di era globalisasi. Ya, kalau kita udah bicara globalisasi, maka tarafnya udah bukan nasional lagi, melainkan sudah internasional, sudah global. Di mana setiap negara memiliki regulasi yang berbeda, memiliki mata uang yang berbeda. Nah, tentunya pemasaran ini sangat sulit diatur. Makanya sekarang ada yang namanya Bitcoin. Yang dimana Bitcoin ini mampu menyamaratakan ya, mau kalian pakai apa ya transaksinya ya tetap sama. Dimanapun negaranya, ketika kamu transaksi menggunakan Bitcoin, maka harganya akan sama. Tidak dipengaruhi oleh apa kita bilang border wilayahnya masing-masing atau regulasi wilayahnya masing-masing. Karena kalau prinsip cyberspace itu adalah prinsip yang borderless ya. Tidak ada kebijakan dari negara lain. Semua global itu menganut satu sistem. Nah, tapi kabarnya sekarang cryptocurrency lagi anjlok parah kan ya. Ya wajar ya. Karena dari awalnya itu memang murah gitu ya. Memang murah dan yang main itu makin lama makin banyak. Nah, ketika yang main makin banyak, maka terjadi prinsip ekonomi. Nah, ya, jadi habis. Lanjut, yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena tadi teknologi bertumbuh, inovasi teknologi itu meningkat, maka perlu ada pengembangan sumber daya manusia. Makanya sekarang di perusahaan itu tidak ada perusahaan yang benar-benar memang diisi oleh orang tua semua atau diisi oleh anak muda semua, nggak ada. Semua perusahaan itu hampir rata-rata itu setiap generasi itu ada, ya, mulai dari generasi X, generasi Y sampai generasi Z yang melek teknologi. Nah, jadi semua itu sumber daya manusia ini harus bisa mengembangkan dirinya.
termasuk kalian ini, ya. Kalian sebagai manusia, mahasiswa sebenarnya lagi mengembangkan diri. Untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Ingat ya, ketika teman-teman belajar, maka teman-teman mendapatkan hal yang baru. Ketika teman-teman berhenti belajar, maka mungkin dunia kalian akan berhenti. Bahkan bisa stuck di sana. Nah, makanya sebagai mahasiswa IT, ya harus melek teknologi. Harus paham tren-tren teknologi yang terbaru. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengikuti eranya atau zamannya. Nah, tantangan selanjutnya adalah dari sikap dan tanggung jawab. Nah, sikap dan tanggung jawab manusia di sini sangat penting. Ya, kenapa? Karena setiap kebijakan yang diambil di era teknologi maka akan berdampak kepada kebanyakan orang. Gitu ya. Nah, yang kasus yang sempat terjadi ya di Indonesia contohnya yang apa? Yang Kominfo ya, yang apa? Dia mau melakukan kebijakan untuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan teknologi kepada Kominfo untuk menyerahkan hak aksesnya gitu ya, walaupun untuk melihat sekedar untuk privasinya mereka gitu ya. Kenapa? Nah, itu sebenarnya hal itu dilakukan untuk data ini bisa diolah gitu ya. Data ini bisa diolah oleh kebutuhan mereka. Nah, ini bisa kita katakan sebuah dilema ya, karena apa? Karena data ini kan sifatnya pribadi ya. Nah, betul ya. Bahkan di Eropa sendiri ya sudah ada regulasinya terkait data pribadi tersebut dan tidak bisa diolah tanpa persetujuan dari orangnya. Nah, makanya sekarang apa namanya, setiap teknologi, apa kita katakan perusahaan teknologi gitu ya, selalu menyertakan tuh apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi boleh atau tidaknya. Ketika kamu telah menggunakan aplikasi ini, berarti kamu telah setuju. Nah, itu dikeluarkan dulu tuh ketika kalian mendaftar. Jadi ketika kemudian hari perusahaan tersebut dituntut, nah perusahaan tersebut bisa memberikan data bahwa kalian nih telah setuju ya, telah setuju terhadap ketentuan kami, maka kalian harus tunduk karena telah menggunakan aplikasi kami kayak gitu. Jadi sekarang data itu sangat penting, makanya banyak orang yang berinvestasi untuk data. Coba bayangkan, kenapa sih perusahaan-perusahaan Cina ya mau berinvestasi untuk marketplace di Indonesia? Karena mereka membutuhkan data. Coba bayangkan, mayoritas Indonesia itu wanita, dan wanita di sini menggunakan kerudung. Ya. Dulunya apakah ada produk Cina berupa kerudung? Nggak ada. Nah, dia tahu kerudung ini kenapa banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia dari mana? Dari data tadi yang dia kumpulkan dari marketplace yang dia udah kasih suntikan dana. Jadi, dia kasih suntikan dana, dia kasih investasi ke beberapa marketplace dengan harapan timbal balik dia dapat datanya. Dia bisa ngolah datanya. Oh, ternyata perempuan Indonesia stylenya begini, gayanya seperti ini, gaya berpakaiannya. Oh, ternyata paling banyak yang dibeli ini. Akhirnya karena mereka punya data seperti itu, mereka bikin pabrik di sana. Mereka pekerjakan orang-orang sana untuk membuat produk tersebut, dijual ke sini, gitu ya, dengan harga yang lebih murah. Pastinya karena orang Indonesia itu sifatnya konsumtif, ya belilah yang harganya lebih murah. Gitu. Nah, makanya sekarang UMKM makin kalah.
Ya, karena tadi gempuran orang-orang yang lebih punya duit lebih besar. Karena ketika modal kamu semakin besar, maka kamu membuat sebuah produk akan lebih murah karena membuatnya dengan skala lebih besar. Beda dengan UMKM yang modalnya terbatas, gitu ya. Akhirnya produksinya juga sedikit. Nah, untungnya akan lebih sedikit juga. Iya. Makanya dibutuhkan di sini rasa cinta kepada produk Indonesia, rasa cinta kepada produk UMKM. Karena dengan kalian bangga menggunakan produk lokal, maka kalian telah mendukung keberlangsungan daripada ekonomi Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi jangan kita selalu menjelekkan produk Indonesia. Ya, karena produk Indonesia itu kenapa lebih mahal ya? Karena tadi kurangnya modal. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus setidaknya membeli produk mereka supaya mereka modalnya bisa lebih banyak dan besar harapan di kemudian hari dia bisa menjual lebih murah. Ya, terlalu bangga dengan produk luar bisa jadi. Kalau pakai produk luar rasanya lebih bangga gitu. Balik lagi brand ya, brand bermain. Nah, ini balik lagi kepada pergaulan internasional. Ini tantangannya. Ya, ketika merasa bahwa brand luar nih lebih keren, lebih oke gitu ya, makin punya percaya diri kalau pakai brand luar. Nah, mengakibatkan tantangan bagi pelaku-pelaku UMKM di Indonesia. Nah, jadi di sini kita bisa lebih gimana memanfaatkan ICT untuk membranding produk kita agar sifatnya lebih premium, lebih eksekutif. Nah, gimana caranya? Gitu ya. Tentunya dengan packaging yang menarik. Nah, tentunya dengan mungkin beberapa tambahan-tambahan aksesoris yang mungkin bisa menambah daya promosi gitu ya, atau dengan after sales-nya dan lain-lain. Nah, itu adalah tantangan ICT dalam dunia bisnis. Oke. Nah, ini ada sebuah studi kasus ya. Nah, studi kasus ini akan saya jadikan sebagai bahan UTS. Gitu ya. Jadi minggu depan kan kita UTS ya. Hah? Oh, minggu tenang dulu di sini ya. Oh, enggak langsung UTS. Oh, enggak langsung tegang ya. Berarti minggu depan kita nggak ada mata kuliah kan ya? Nggak ada materi berarti minggu berikutnya ya? Oke, minggu berikutnya baru UTS. Nah, jadi nanti untuk UTS-nya akan saya share di LMS, di e-learning ya. Jadi di e-learning soalnya saya share di sana termasuk daftar hadirnya juga. Gitu ya. Nah, 2 di antaranya ada soal gitu. Jadi saya pengen lihat gimana opini teman-teman, gimana daya tangkap teman-teman terkait 2 masalah ini. Gitu ya. Jadi besar harapan saya walaupun kita UTS-nya nanti open book ya dan dikerjakan di rumah gitu ya. Nah, tapi usahakan jangan sampai. Boleh cari referensi di materi saya, boleh di internet, boleh gitu ya. Tapi jangan kalian plok-plok naruh. Gitu. Nah, dibiasakan pakai parafrase kalian sendiri. Ketika kalian telah terbiasa menggunakan parafrase kalian sendiri, nah kalian nantinya nulis skripsi udah mudah. Karena kan kalau skripsi itu kan ada plagiarisme. Nah, kalau misalkan dari awal kalian udah nyontek, benar-benar nyalin gitu ya sama dengan yang lain. Nah, itu nanti khawatir pas skripsi juga terjadi masalah gitu. Karena faktor kebiasaan. Itu ya. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan.
Daftar hadirnya ada di ini ya, di kolom chatting ya. Semua bisa akses ke e-learning kan ya? Bisa. Oke. Jadi saya sharing tugasnya dan UTS-nya di sana aja. Jadi bisa pengumpulannya di sana. Oke, cukup ya? Yang di rumah cukup? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri pertemuan minggu ini. Terima kasih perhatian teman-teman. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Yuk, oke. Wah, Abdullah ngantuk. Waduh, mantap. Dul, bangun, Dul. Itu yang tadi dalam perjalanan udah sampai rumah belum itu? Pemampir Ya tadi di jalan kau, jalan Mas. Sok tertib ya. Sok-sokannya flexing. Yuk geser ke selanjutnya. Di Sendika Dawuh ndara. Teman-teman